Oke, perkenalkan dulu ya. Namaku Sumaritan Likwang. Aku lahir di Pekanbaru, kuliah di Jogja. Kayak aku kenal sama Yonai. Terus ke Jakarta, teman-teman. Di Jakarta aku kerja. Lalu 2014 kerja sebagai profesional. Dan 2016 menjalankan bisnis sampai sekarang. Kalau teman-teman lihat itu ada beberapa logo yang saya kerjakan. Yang pertama itu Cahaya Indonesia, itu brand yang sedang saya kembangkan. Lalu PT Hujan Bahagia Indonesia itu adalah satu perusahaan baru. Ini perusahaan untuk ekspor. Kalau yang Cahaya Indonesia itu produk kesehatan, teman-teman. Terus yang Honda itu dealer Honda. Saya itu baru dipercayakan jadi konsultan sales marketing dealer Honda di Jakarta Barat. Untuk dimensi ini saya dengan teman. Jadi saya ini membantu dalam agensi ini untuk memegang handle Facebook marketing. Boleh next? Ini salah satu dari Facebook ad saya yang kita kerjakan. Ini nggak banyak sih, dia itu cuma sehari itu 3 juta spend iklannya, lalu 90 juta per bulan, hampir sekitar 700 juta teman-teman. Tapi sekarang udah stop karena udah oke, mereka punya in-house sendiri. Kalau cerita saya ada beberapa teknis akan saya sampaikan. Intinya bahwa saya jualan itu sejak SMP sih teman-teman. Jadi teman-teman yang berusia SMP, SMA, mulailah jualan. Saya itu hobinya main game. Terus dari game itu saya iseng aja nih. Kasih jasa. Saya itu nakal teman-teman ya. Saya itu background Buddha. Saya itu kalau lihat teman-teman saya bagus, pasti besok barangnya hilang gitu. Karena saya juga suka ngehack lah istilahnya. Pokoknya bisa-bisa barang-barang mereka hilang. Terus server itu, kalau dulu itu zaman di Pekanbaru itu, nama saya itu udah jelek banget. Jadi kayak buron gitu loh. Karena server gamenya itu rusak gara-gara saya. Karena saya crash terus. Karena apa? Dari crash itu duit soalnya gitu. Jadi saya dari SMP itu main game karena nggak ada punya uang ya main game ya. Nggak mungkin toh, mak minta duit buat apa main game? Ya dikaplok kali sama maknya ya. Akhirnya gimana mikir nyari duit nih. Akhirnya saya buka jasa di game itu, boleh dimatiin nggak HP-nya itu ya? Saya buat jasa, lalu dari jasa itu dapat duit dong, benar nggak? Dari game itu dapat duit, akhirnya duit itu yang bayar billing warnet saya teman-teman. Mantap nggak? Jadi saya nggak perlu minta uang lagi sama orang tua. Nah, bahkan saya itu datang ke rumah itu ya, sesekali kalau penjualan lagi banyak, saya datang ke mama saya. Saya bawain makanan gitu. Happy teman-teman. Dia terus ditanya, kamu dapat duit dari mana? Kamu curi ya? Loh enggak, dari game aku. Oh oke. Jadi nggak dimarahin lagi main game teman-teman. Happy kan? Jadi main game ya udah. Pergi, pulang. Gitu. Jadi enak kan? Walaupun akhirnya hidupnya nggak jelas. Gitu. Lalu saya kuliah itu tetap kuliah itu saya itu dari keluarga yang susah teman-teman. Papa saya udah meninggal SMA. Kuliah itu saya dari Atmajaya pindah ke SNIMIK. Jadi duitnya itu susah banget. Yang tadi Stephen bilang, masa iya laki-laki gengsi, nadah terus. Waktu itu pendeta saya di GKKD itu ngomong, kamu jangan nadah terus gitu loh. Jangan minta terus sama orang tua. Akhirnya saya udah jarang minta.
mikir gimana cara cari duit ya. Jualan pulsa, ya sama ya tipenya kita jualan pulsa ya. Jualan pulsa, saya jualan kerupuk. Saya pelajari teman-teman, Kaskus, OLX, Tokopedia itu udah lama banget. Sampai sekarang gilanya itu dari dulu. Saya udah main. Saya pelajari, saya coba ikutin aja. Ikutin orang kok kayak gini ya, coba gimana gitu. Memang butuh ya, akhirnya terpaksa belajar. Ya sudah, akhirnya saya pelajari dan jualan. Jadi waktu saya kuliah, apapun saya jual teman-teman. Yang gak saya jual itu manusia aja. Mungkin kalau ada orang yang mau kita jual, kita jual itu. Jadi semua saya jual, sampai tanah saya jual. Ada loh yang nanya, gitu. Ada yang nanya. Kerupuk saya jual, jam-jam KW saya jual, apapun yang bisa menghasilkan duit. Gak ada duit teman-teman kuliah. Kalau KKR ke Semarang, disuruh nabur, waduh nabur apa ini gitu loh, gak ada yang tabur gitu. Jadi akhirnya ya saya jual apapun yang bisa saya jual. Yang penting halal katanya kan. Sampai sekarang saya kerjakan beberapa brand yang tadi. Mundur boleh? Ini penuh perjuangan juga teman-teman. Nanti saya ceritain ya. Jadi ini bukan semata-mata langsung jadi besar gitu enggak. Dibilang udah jadi besar pun saya enggak berani bilang ini udah jadi besar. Gitu. Tapi menghasilkan lah. Karena juga saya ada ekspor ke luar negeri. Next. Business mindset ya teman-teman. Jadi rubah mindset, rubah omset. Ya. Sore hari ini aku pengen sharing sebenarnya. Dari semua yang kita lakukan, saya mikir mindset kita harus berubah. Mindset kita harus berubah. Next. Waduh. Jadi bisnis itu dipengaruhi sama mindset teman-teman. Kalau mindsetmu masih SD, mustahil kamu ngerjakan tugas SMA, benar nggak? Benar nggak? Benar ya? Coba saya ingin tahu dulu dong tadi angkat tangan itu yang bisnis itu siapa aja ya? Yang punya usaha, yang udah coba jualan. Oke. Yang kerja? Oke. Jadi menurut saya, bisnis itu kamu nggak mungkin bisa berhasil tanpa kamu belajar. Kamu punya mindset, kalau kamu nggak upgrade, itu mustahil teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini, semoga teman-teman dapat poin-poinnya ya. Karena menurut saya, itu mustahil. Kamu di-share dari satu orang cuma setengah jam sampai 60 menit, kamu tiba-tiba pulang dari sini jadi pembisnis. Wah itu mustahil banget. Mustahil sekali ya. Mungkin kamu akan punya urapan pembisnis, atau didoakan jadi kaya raya. Percayalah, kalau kamu hanya di kamar, gak akan jadi apa-apa. Kalau kamu gak pernah belajar, gak akan jadi apa-apa kok. Mindsetmu kamu harus upgrade teman-teman. Dagang dan bisnis, next. Dagang dan bisnis itu sama atau beda? Yang bilang sama coba boleh angkat tangan. Dagang bisnis, yang bilang sama. Yang bilang beda. Sisanya nggak tahu, oke. Dagang dan bisnis ini beda teman-teman ya. Tapi semua orang pembisnis pasti mulai dari dagang.
Yang saya lakukan dari SMP, SMA, mau mulai bisnis itu semua dagang teman-teman. Pertama kita pasti lakukan dagang. Karena fokus dagang itu, fokusnya itu pada barang. Barangnya gimana laku nih. Terus jualan terus fokusnya. Profit yang instan. Saya datang jual pokoknya laku. Saya punya barang, jual pokoknya laku. Gimana caranya? Gitu. Pokoknya ambisinya jualan. Fokusnya itu pada keuntungan yang singkat. Kita jual, untung udah cukup. Fokusnya itu jangka waktunya singkat teman-teman. Sedangkan bisnis itu jangka panjang. Fokusnya itu pada branding. Kamu mesti punya sistem model bisnis yang benar. Kamu mesti punya KPI yang benar, Key Performance Indicator. Kamu mesti punya visi misi, mimpi yang besar. Mimpi yang besar aja tidak ada guna teman-teman. Kamu setelah mimpi yang besar bangun, jangan lupa bangun. Visi misi yang jelas, karena bisnis itu bicara data teman-teman. Data. Kalau Stephen ngomong, buatlah laporan data. Benar sekali. Saya itu sampai hari ini ya, saya sangat nyesel. Saya cerita ya, saya kerja 2014, saya pernah di Mahanaim juga kerja, terus kerja profesional di Jakarta. Sampai satu titik saya ketemu teman kantor saya, ngomong bahwa kamu mesti punya tabungan. Kalau dia nggak pernah ngomong itu, saya nggak pernah mau belajar tentang keuangan teman-teman. Karena apa? Uang saya kok nggak ada ya, gaji saya kemana ini gitu loh. Saya nggak punya gaji, saya nggak punya uang. Karena saya nggak pernah data, saya nggak punya laporannya, reportnya. Gajimu berapa? 6 juta. Ada tabungannya? Nggak ada, kok habis ya? Gitu loh. Satu hal yang disampaikan, kalau kamu mau 1M, kalau kamu ingin 1M, gimana caranya? Berapa tahun kamu bisa mencapainya? Simple, bagilah gajimu. Terus hitung umurmu, hitung bulan kerjamu, hitung omsetmu, berapa lama bisa capai. Nanti dapatlah sekitar 40 tahun, baru dapat 1M. Maksudnya dia itu, nah kamu bisa ada tambahan tuh, deposito gitu maksudnya. Tapi di situ saya belajar teman-teman. Ketika saya nggak punya laporan, saya nggak tahu uang saya. Ketika saya nggak pernah belajar menabung, saya nggak pernah punya uang. Kamu harus buat laporan. Sampai hari ini ya, apapun yang saya keluarkan, saya catat setiap hari. Kecil celah untuk tidak tercatat. Kamu ngomong parkir, saya catat. Parkir 2.000, 5.000, saya catat. Setiap hari saya catat. Saya tahu sebulan itu saya tuh ngabisin duit berapa. Kalau kamu nggak tahu ngabisin duit berapa sebulan, lah kamu mau nyari duit berapa gitu loh. Kamu harus tahu berapa yang kamu butuhkan, berapa yang habis untuk hidupmu. Makanya buat laporan, oke? Laporan itu penting. Karena di dalam bisnis semua bicara tentang data. Nggak ada bicara tentang yang lainnya. Karena semua harus by data. Semua bisnis pasti dari dagang. Next. Untung besar pasti resiko besar. Benar ya?
Teman-teman, pegang kalimat ini. Ini saya juga dikasih tahu Stephen sih. Untung besar pasti resiko besar. Gak ada hukum lain selain hukum ini. Kecuali kamu jadi Tuhan. Untung besar pasti rugi besar. Gak ada namanya untung besar, resiko kecil. Itu nggak mungkin. Kalau ada temanmu hari ini ngomong, yuk ikut yuk, ini resiko kecil banget, tapi untungnya besar. Nah, siap-siap deh, kamu bakal ditipu kok. Itu udah nggak mungkin ya. Pegang ya kalimat ini ya, teman-teman yang kecil-kecil juga ya. Jangan bodoh, kamu ditipu. Karena apa? Yang nipu kamu tuh orang kepercayaan kamu, orang terdekat kamu kok. Karena kita itu goblok, bodoh banget sama orang dekat kita terlampau percaya. Jangan mudah tertipu ya, gitu. Pastikan apapun itu yang kamu mau invest atau kamu lakukan sesuatu yang menguntungkan, pastikan lihat resikonya. Kalau resikonya gede, iya siap-siap hilang duitmu. Ya, halo teman-teman, bisa buka ya pikirannya ya, terbuka ya matanya gitu. Gak ada namanya kamu invest sesuatu yang kamu invest cuma 1 juta, tiap bulan kamu dapat 3 juta. Itu bohong banget. Makanya kecuali kamu Tuhan, itu dia. Kecuali kamu dukun kayaknya juga susah sih. Gitu loh, ya. Kecuali kamu Tuhan, itu mungkin. Karena saya sering banget ketemu teman saya nawarin gitu loh. Mau nggak ini untung gede gitu, untung gede. Kayak saya sama Stephen pernah kita datang satu franchise, kita datang ngetes nih. Dia bilang untung gede. Udah panjang lebar dia cerita, kita tanya dong, resikonya gimana? Resikonya kita harus taruh duit dulu, baru diceritain. Oh, berarti kan, makanya dia nggak mau buka sebelum kita taruh duit dulu gitu loh. Jadi ingat ya, nggak ada resiko besar, untung besar. Tadi itu kan ada semua bisnis itu berhasil atau gagal, itu pasti punya produk, benar nggak? Ya, bisnis kamu gagal itu atau bisnis kamu berhasil itu semua sama-sama punya produk. Menurut saya, yang membuat berbeda itu adalah bagaimana kamu bisa baca data customermu, klienmu. Nanti saya bahas ya. Karena gini, tiap customer itu punya idealisme yang berbeda-beda teman-teman. Ini contoh, jadi beberapa hari yang lalu saya itu di dealer Honda ini ya, saya itu ngeblast email marketing. Kita itu mau kasih oli gratis, oli gratis. Siapa yang mau gratisan? Semua orang mau, benar nggak? Tapi anehnya ini ya, gak ada yang mau tuh. Karena apa? Di dalamnya saya minta dong, kamu follow dong Instagram kita. Syarat-syarat yang sederhana sekali lah. Kalau umur kita, pasti kita lakukan. Setelah itu, ternyata customer kita itu bukan seperti yang saya pikirkan. Setelah saya cek, sepertinya enggak seperti ini. Akhirnya saya ganti caranya, saya ganti copywriting-nya, saya ganti kalimatnya, kata-katanya, dan saya blast lagi. Saya coba layani satu-satu. Wah, yang masuk banyak banget. Ternyata customer saya itu enggak mau repot. Cilakanya ketemu satu customer lagi, kan harus ada
akun Instagram. Bapak buat akun Instagram dong Pak, biar dapat ini wajib. Ya, saya bilang kan wajib. Nggak usah, keluarga saya nggak ada yang punya Instagram, nanti saya bayar. Cilaka nggak kamu? Itu loh, mindsetnya itu loh teman-teman, pikirannya. Pikirannya itu nggak nyambung gitu. Malas buat berusaha sedikit aja, lakukan sedikit aja itu malas. Gila, itu aduh kacau pokoknya. Kalau kamu punya tanda-tanda kayak gitu, waspadalah. Waspada ya. Ibu pasti udah pernah ketemu berapa kali ya Bu ya. Manusia itu, wah luar biasa ajaib. Next. Pilihan. Bagaimana Kak kalau misalnya jadi karyawan? Karyawan itu bisa kaya raya enggak? Bisa ya? Bisa. Karyawan bisa kaya raya enggak? Bisa, betul, setuju. Saya punya saudara, itu karyawan Indomaret teman-teman. Wah, kaya raya bro. Dia punya Indomaret itu banyak banget. Karyawan. Karena apa? Dia pelajarin itu Indomaret. Dia kerja di situ nggak hanya kerja. Dia lihat, bisa nggak gue punya Indomaret? Bisa nggak gue buka Indomaret? Gaji gue segini. Dia bertahun-tahun loh, puluhan tahun loh. Tapi gajinya dikumpulin. Ada tabungan, dia buka satu. Dia buka lagi. Ada banyak Indomaretnya. Bisa ya teman-teman. Banyak orang-orang hebat itu tuh masih jadi orang-orang kaya raya itu masih jadi karyawan. Yang punya Hokben itu tuh masih karyawan teman-teman. Dia itu masih kerja sama orang lain tapi dia punya usaha Hokben. Saya tuh jadi karyawan dari 2014 sampai 2016. Saya ingin tekankan di sini ya teman-teman ya. Jadilah karyawan yang pinter. Jangan jadi karyawan yang goblok. Jangan jadi karyawan yang bodoh. Karena apa? Kalau kita bodoh, kita akan mati teman-teman. Kita tahu ada burung yang gerombolan, dia pindah dari satu tempat ke tempat lain karena perubahan musim. Ketika burung ini nggak tahu, dia akan tertinggal dan mati. Ketika kita tertinggal, kita akan mati kok. Teknologi, informasi, semua itu begitu cepat. Jadi jangan malas, belajar. Jangan cuma mau main game. Kalau kamu suka main game, buatlah gamemu itu berpenghasilan. Jangan buang-buang waktu. Kamu tanya game, saya itu 6 tahun dari SMP sampai SMA itu game. Gamenya itu udah sampai mau muntah saya. Saya kalau main game terlalu sekarang ya, saya nggak bisa main game online itu. Saya main game simpel-simpel aja. Kamu tanya 6 tahun itu ada gunanya nggak Kak main game? Nggak ada. Nothing, nggak ada. Yang paling berguna itu adalah yang bermanfaat itu ketika saya ngehack orang lain. Saya buat crash server, saya duplikat item, itu yang paling bermanfaat. Belas semuanya nggak ada yang bermanfaat. Wong temannya udah hilang, waktu aja yang terbuang. Sekarang saya nyesel, disuruh les Mandarin, main game. Nggak bisa Mandarin, ternyata sekarang Mandarin penting banget. Disuruh les bahasa Inggris, sekarang bahasa Inggrisnya pas-pasan. Nyesel nggak? Nyesel banget. Kalau kamu masih muda, jangan buang waktumu.
Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan kamu itu dibodohi sama tanganmu. Tanganmu ngegame terus, main HP terus. Habisin waktu yang gak jelas. Baca-baca konspirasi gak jelas. Baca tentang bisnis. Kalau Bapak Ibu bisnis mau buka usaha, pelajari. Dipelajari teman-teman. Saya kemarin baru di-share sama Pastor Stephen tentang udang. Gila sih. Dia pelajari. Sampai saya, wah Ed, gila sih. Mana dia? Oh itu. Stephen pelajari teman-teman semuanya. Sampai yang maling siapa nanti. Karena dia punya pengalaman ternyata di maling barang dia. Dipelajari teman-teman. Nanti mesti ada anggota TNI yang mesti jagain. Dipelajari. Wes toh kalau kamu gak mau belajar, susah belajar sendiri nih, belajarlah jadi karyawan. Setuju? Jadi karyawan yang baik, jadi karyawan yang excellent. Saya jadi karyawan itu saya benar-benar memanfaatkan status saya sebagai karyawan. Wah saya itu saya itu karyawan yang dibangga-banggakan. Pede saya ya. Karena apa? Bos saya senang sama saya. Tapi pemimpin saya, jadi bosnya itu pemimpin dari pemimpin saya. Dia senang sama saya. Mungkin karena saya ganteng atau gimana, dia mau jodohin ke anaknya nggak tahu. Dia happy banget. Lalu saya minta dong, saya itu mau kursus desain. Karena saya kerjanya desain kan, pakai Corel. Sekarang udah nggak laku Corel nih, Illustrator. Diajuin, dapat saya. Nanti ya bulan sekian, itu belum setahun kerja teman. Akhirnya saya kursus. Dapatlah saya skill Illustrator, Photoshop. Saya basic IT teman-teman, sistem informasi. Lalu beberapa bulan setelah lulus desain, saya lihat, wah digital marketing lagi rame nih. Saya ajuin, bos kita itu butuh nih digital marketing. Saya mau kursus lagi. Oh sebentar, nanti ya setelah beberapa bulan. Wah suwe tenan, lama banget nunggunya teman-teman. Akhirnya apa? Gak betah saya udah. Saya punya tabungan, 2016 saya keluar. Saya keluar itu, nah ini loh, keluar dari kerjaan itu ya, kamu masih pintar juga. Setelah kamu selesai kerja, kamu ada duit gak? Ada tabungan gak? Kamu mesti ngapain? Kamu mesti susun juga gitu loh. Buat teman-teman yang nanti kerja. Jangan kayak saya kenal seseorang, saya mau berhenti kerja kayaknya. Wah kerjaannya enak banget. Gak ngapa-ngapain. Gajinya gede, cuma jaga kantornya, kerjanya dia juga happy gitu loh. Terus kayaknya dia dapat dorongan untuk berhenti kerja gitu. Saya nggak tahu dorongan itu dari mana gitu. Rasaku bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu plan gitu loh, dia merencanakan. Setelah itu dia mutusin keluarlah. Setelah ditanya, kamu mau kemana? Nggak tahu. Loh kok kamu keluar toh? Kerjaan udah enak, nggak berat. Loh, smart. Kalau Deddy Corbuzier bilang, jadi smart people guys. Wes toh, jangan unsmart gitu loh, jangan bodoh banget. Smart gitu loh teman-teman. Saya hitung. Gaji saya ini, tabungan saya ini bisa nafas untuk berapa minggu, berapa bulan. Kalau saya nggak kerja. Kalau saya nggak habis uang, saya gagal, saya mesti ngapain? Saya udah rencanain itu. Bos saya ngomong, dia bilang, Mardi, kalau kamu mau kerja lagi, datang aja lagi. Nah itu, udah second plan gue tuh. Kalau gue gagal, gue lari lagi ke sini nih, gitu loh.
gitu. Akhirnya dari tabungan itu saya ambil kursus dan saya belajar berbulan-bulan. Sendiri itu nggak mudah ya, usaha sendiri, bisnis sendiri, jualan sendiri itu. Karena kamu harus melawan kemalasan kamu. Musuh terbesar kamu itu malas. Wes, itu monster satu-satunya. Dirimu sendiri yaitu malas. Kalau kamu sendiri, kalau kamu buka usaha sendiri, kamu harus punya timeline. Kamu harus atur dirimu. Kalau kamu nggak bisa ngatur dirimu, wes percayalah, jangan buka bisnis. Kemungkinan besar kamu gagal, pasti. Kamu ngurus diri sendiri aja nggak berhasil, ngurus usaha lagi. Nah itu, aku bilang, kebangetan, maksanya gitu loh. Tapi kan saya udah didoain Stephen dapat urapan. Ya iya nanti gitu loh urapannya dipakai. Belajar mengusahakan dirimu dulu, atur dirimu. Kamu harus atur jadwalmu. Bangun tidur saya jam 11. Wah luar biasa. Nggak bisa itu. Mana ada orang buka usaha bangun jam 11, kamu mau ngapain? Saya aja usaha saya ya dulu ya, saya buka usaha itu istilahnya dropship internasional. Dari Cina saya jual ke US. Itu omset saya 1 bulan, itu tembus sekitar $900, hampir $1.000 lebih. Itu nggak untung, rugi saya. Keren-kerenan aja omsetnya gede. Kamu tahu teman-teman, saya kerjanya jamnya US. Di sana pagi, di sini malam, subuh, tengah malam gitu. Di sana siang, saya jam 4 pagi, masih di depan laptop. Untuk apa? Saya pelajari semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi karyawan yang benar gitu. Ini saya cerita aja ya. Saya kemarin tuh baru kesel sama karyawan di dealer Honda itu. Saya ada meeting, jelasin. Nanti customer datang, kamu cek Instagram, follow. Udah saya jelasin, tag, repost, review. Ngerti? Ngerti. Bisa? Bisa. Realitanya, malam saya tanya, ini ada satu customer datang, klaim. Mana hasilnya? Waduh lupa Pak. Kamu belajarlah jadi karyawan yang benar. Jangan buat bosmu makan hati. Gak ada ruginya ya. Gak ada ruginya kalau itu kamu itu jadi karyawan orang yang benar. Next. Lukas 16 ayat 10. Saya kasih firman biar rohani ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Next. Jadi teman-teman gini, saya punya pendeta di Hananel Surya, Kokomkem namanya. Satu kalimat dia ngomong gini, saya pernah ngeluh gitu cerita, kok kenapa ya barang saya kok nggak susah banget gitu. Saya usaha apa gagal. Satu kalimat yang ngomong, setia saja, tekun aja. Tekun, ini urusan lain ya, walaupun usaha saya ada yang berhasil. Tekun aja terus, jangan nyerah. Tapi di dalam ketekunan itu saya ngupgrade, saya belajar improve teman-teman. Ya, next. Ada pertanyaan nggak? Yes. Iya. 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 Kebetulan bisnis saya kan ekspor Iya. seafood. Iya. Nah itu karena sekarang pandemi,
banyak banget yang pura-pura jadi customer Pak. Iya. Sialnya kan karena sekarang ini bayar tuh nggak bisa data Indonesia, biasanya tutup kontainer, kita terima 25%, Iya. habis itu LC kan Pak, Iya. kita kirim barang, Iya. ternyata penipu, gitu, satu kontainer 40 feet lagi, 28 ton. Nah pertanyaan saya, gimana kita ini bisa sebagai anak Tuhan gak ketipu sama cyber crime gitu mungkin. Pak? Iya kan gitu. Nah yang kedua pertanyaan saya, Bisa bagaimana? jawab, jelasin ya Bu ya. Terus Ya, bagaimana caranya setia seperti tadi? Apa yang Bapak sharekan itu terjadi sama saya Pak pada saat ini. Oke. Jadi gimana caranya setia Pak? Sementara kita itu punya, maaf ya, punya kredit di bank yang namanya kita pengusaha ya Iya. Pak. Sementara kita harus tetap setia dengan itu. Gimana caranya Pak? Oke. Kalau misalnya ketipu itu nggak mungkin Bu. Pasti banyak banget penipu Bu. Oh nggak bulan ini aja di SMS sudah ada yang penipu. Mama minta pulsa atau apa gitu. Itu udah pasti Bu, nggak mungkin. Jadi menurut saya supaya Ibu nggak ketipu sistemnya dirubah Bu. Toh dia butuh. Jadi kita jangan terlalu happy juga ada customer. Sistemnya kita ubah. Kita detailin. Kita perketat. Jadi kita minimal menurut saya harus balik modal dulu Bu. Gitu, pembayarannya dia harus balik modal. Dan kalau memang dia minta dikirim dulu, stop di kontainer dulu, di kapal. Nggak boleh kirim dulu. Karena barangnya sudah ada, jadwal sudah ada. Kalau kamu nggak kasih pembayaran pelunas, ini saya stop sampai sekian. Dan isunya dikasih tahu Bu. Seandainya tanggal ada 7 minggu, ya 7 hari lagi kamu harus lunas bayar. Gitu menurut saya. Kalau dia 7 hari belum lunas, kita kontak dong ke jasa shippingnya. Take out dulu dari kapal. Tiap minggu, 2 minggu sekali kan ada kapal. Gitu. Jadi kalau menurut saya sistemnya dirubah. Kalau gitu ya Bu ya. Pokoknya jangan terlalu senang dulu Bu ada customer. Sepi lesu, nah tekun gimana? Cari second plan Bu. Cari second plan, belajar, baca-baca gimana cara cari peluang lagi. Baca-baca lagi Bu, belajar lagi tentang seafoodnya, gimana cara ngelempar barang ini. Cari channel lagi Bu, komunitas. Komunitas Bu, cari teman juga. Karena kalau teman kita berubah, ternyata omset kita juga bisa berubah Bu. Gitu. Wong kalau saya teman saya itu aja, lah kapan saya bisa punya teman yang ngupgrade saya gitu Bu. Misalnya nih, teman saya penjual pulsa semua Bu. Bisa nggak saya jadi pengusaha seafood? Nggak bisa kan Bu. Saya harus punya teman pengusaha seafood juga gitu. Cari komunitas baru, grup-grup gitu Bu. Tekun, kerjakan, cari peluang-peluang yang lokal. Kita itu nggak bisa jual gara-gara kita nggak ada channel, kita nggak ada kontak, kita nggak ada temen. Yang kayak Steven lakukan kan dia keliling, nyari, ditanya orang-orang gitu. Udah, tekun aja terus Bu, sambil doa. 15 tahun ya. Teman-teman yang lain Bu gimana? Sami mawon. Wah. Saya jujur saya nggak tahu paham seafood. Tapi menurutku coba cari plan yang lain ya Bu ya. Masih banyak plan, masih banyak kesempatan sebenarnya. Konsumsi seafood kita kan banyak. Cuman kita biasanya kalah di bandara ya Bu. Pesaing pasti ya. Kayak gitu. Cukup ya Bu ya. Terakhir dong, nah ini ya terakhir ya. Kalau teman-teman mau catat silahkan. Kalau nggak catat ya rugimu. Ini saya ambil dari film Avengers, Infinity Stone, yes. Ada 6 batu skill yang kamu mesti
punya ya. Yang pertama next aja. Next. Pertama itu milestone, dream dan desire. Kamu mesti punya mimpi yang besar, bergaul dengan orang yang mimpi besar, atau nyontek mimpi orang teman-teman. Punya desire atas mimpimu, goalmu, mindsetmu. Kalau kamu hanya mikir, ya penghasilanku cukuplah 3 juta aja. Ya udah, kamu gak punya mimpi yang 300 juta, 3M gitu. Punya mimpi, sehingga dan desire itu untuk ngejar mimpinya. Gimana ya, paksa dirimu. Aku ketemu sama siapa aja mesti ngomong tentang seafood. Aku mesti kemana aja yang Tuhan tuntun, aku mesti ngomong tentang produkku. Yang kedua, next. Yang pertama ya, jangan temenan sama orang yang gak punya mimpi. Orang yang cuma malas tidur. Susah ya. Hidupnya susah, hidupmu pasti akan susah. Jangan bergaul sama orang susah. Kalau saya kasarnya gitu ya. Karena apa? Kita ini udah susah. Kita teman sama orang susah. Berpelukan dan menangis teman-teman. Nggak ada solusi. Gitu loh. Bergaullah sama orang yang di atas kita. Kedua, power stone. Kok udah solusi? Power stone itu, balik ke power stone dong. Nah ini kekuatan operasional ya. Yang pertama itu di Power Stone ini operasional, riset produk. Kamu mesti belajar riset produk. Marketmu seperti apa, mereka senang packaging yang gimana. Saya ketemu ada orang WA saya, nggak tahu siapa, dia jual bakpao, packingnya itu plastik anak-anak, bakpao di atasnya, foto gelap, coklat. Kok mau beli nggak? Jujur teman-teman, itu aku nggak kenal. Gimana aku bisa beli? Loh kalau aku makan mati, keracunan. Hanya gara-gara 20.000. Susah kan? Lebih, enggak. Kalau ketika aku kasih masukan, kayaknya fotonya dirubah. Enggak dibalas, kayaknya diblok. Jangan gini loh, kita jualan itu jangan minta dibeli karena belas kasihan. Susah. Pastiin barang kamu itu dibeli bukan karena belas kasihan. Wah karena sesama gereja nih. Sehingga produkmu tuh bisa relevan dengan dunia. Bisa kamu jual, orang-orang bisa tahu. Kamu bayangin gerejamu tuh 300 jemaatnya. Tiap hari beli produkmu. Enak gak? Enak lah. Terus kamu perhatiin produk kompetitor. Pesaingmu tuh gimana, kamu pelajari. Harus ada perbedaan atau sesuai ekspektasi pembeli dengan produkmu. Terus di riset produk ini ada tools namanya Google Trend, Marketplace. Bisa kamu belajar riset kata kunci. Yang kedua, riset target market. Kamu pelajari marketmu. Marketmu kamu pelajari kebutuhan marketnya seperti apa, karakter marketnya, sifat orang pembelimu gimana. Terus kemauan market seperti apa. Kamu jualan produk bukan kemauanmu. Wah ini menurutku bagus gitu, ini udah bagus nih, pasti laku. Lah kalau pembelimu gak suka, masa maksa kamu? Siapa kamu gitu loh. Terus pelajari riset kelas kategori umurnya. Jadi market itu ada kategori umur, gendernya, kesukaannya. Dia itu menengah, dia di kelas bawah, menengah, atas. Semua itu berbeda treatmentnya. Orang kelas atas, kamu kasih cuma plastik kresek, dia beli itu karena belas kasihan. Mereka senang kamu kasih goodie bag, eksklusif, packaging yang bersih, rapi, higienis. Gitu ya teman-teman ya. Sesuaikan dengan marketmu. Lalu ketiga di operasional itu bisnis prosesnya bagaimana? Buat struktur organisasi. Kalau memang kecil ya nggak perlu gede-gede. Kamu harus berpikir jadi pembeli. Kamu buat produk, kamu harus pikir ada nggak orang beli. Kalau aku ditawarin ini, mau nggak aku beli?
Lah kamu aja bingung, gimana orang lihatnya? Kamu nawarin orang produk, coba kamu tawarin ke dirimu sendiri. Kamu ngomong depan kaca, mau nggak kamu beli? Lah kamu saja nggak mau beli, gimana orang lain? Gitu ya. Terus pastikan semuanya tersusun rapi teman-teman ya. Jadi sistemnya itu rapi gitu. Jangan berantakan. Bisnis itu nggak acut kadut gitu ya. Kamu harus tahu dari A sampai Z. Itu saya bilang kamu pelajari benar-benar bisnisnya. Yang kamu mau lakukan itu. Kamu masih punya timeline bisnis jangka pendek atau panjang? Berapa menit lagi? 1 menit. Setelah itu? Habis ya, Pen? Terus bangun branding. Branding ini panjang teman-teman. Dari logo, tagline, positioning, brand produkmu. Karena gini ya, Bapak Ibu tahu nggak Panadol? Panadol tahu ya? Feminax tahu nggak? Tahu. Feminax itu untuk apa? Sakit untuk perempuan. Kalau Panadol? Tapi kan sebenarnya kita lihat Feminax ini hanya khusus perempuan, benar nggak? Nah ini yang disebut positioning. Sebenarnya positioning ini membuat brand produk kita itu mempengaruhi pikiran pembeli. Nah ini kamu mesti pelajari produkmu. Gimana kamu ubah mindset pikiran pembelimu? Itu mempengaruhi. Sebenarnya kan isinya sama aja, Feminax dan Panadol, benar nggak? Tapi nggak mungkin kan suamimu atau bapak datang beli Feminax, kan nggak mungkin. Kenapa? Brandnya udah tercipta, udah di-create seperti itu. Nah itu kamu mesti pelajari teman-teman. Banyak di internet tuh, jangan malas ya. Ketiga, Soulstone itu tim. Kamu mesti timmu punya job desk yang jelas, KPI setiap orang jelas goalnya. Dan cari staff kalau memang dibutuhkan. Kalau kamu nggak mau turun ke lapangan, jual-jualan, ya kamu cari staff gitu. Kamu turun, jualin. Kelima, Space Tune. Ini kan bisa teleport ya, ada banyak cara. Nah ini ya, tadi ada yang nanya juga mengenai digital marketing. Sebentar ya. Kak, saya udah iklan kok gagal gitu. Di Google itu ada namanya SEO, ada namanya Google Ads. Facebook itu Facebook itu di dalamnya ada Instagram. Nah itu butuh skill lagi teman-teman. Kalau kamu udah iklan, nggak terjual ada yang salah ya. Nanti sih detailnya itu panjang urusannya. Nanti bisa kontak saya atau nanti bisa kontak Joseph ya. Nanti bisa diarahin. Kalau pemasaran itu kan macam-macam ya. Dari SEO yang tadi. Terus personal branding, kamu punya kolam sendiri. Kamu bisa tawarin produkmu, kamu bisa iklan. Yang gratis juga banyak. Kok ada yang gratis saya nggak tahu? Ya karena kamu nggak belajar gitu ya. Lalu keenam terakhir, waktunya evaluasi. Jadi semua kerjaan kamu itu evaluasi. Gitu. Selalu belajar, improve, review. Di dalamnya ada masalah enggak, di luarnya gimana, customermu gimana, internal dan eksternalnya gimana. Terus di upgrade teman-teman, belajar. Saya punya omset, waktu awal bisnis itu contoh 1 juta. Itu berbulan-bulan segitu terus. Setelah saya pelajari, saya lakukan perubahan, itu bisa berubah loh. Dari 1 juta jadi 10 juta. Bisa berkali-kali lipat teman-teman. Dari 1 juta bisa 5 juta. Dari 10 juta bisa 50 juta. Itu gara-gara belajar. Wes, kalau kamu malas, jangan bisnis, kerja. Kalau kamu nggak mau kerja karena malas, wes, cepat-cepat lah minta pulang. Minta pulang ke surga, kalau masuk surga.
Itu nanti yang nanya tentang digital marketing itu panjang urusannya ya. Jadi harus punya strategi, itu copywritingnya gimana, terus konten gambarnya atau videonya seperti apa, terus target marketnya seperti apa, itu pengaruh banget. Luas sekali di Facebook, Instagram itu. Kamu pakai apa? Kamu cuma push Instagram gitu. Nah itu kamu buang duit aja menurutku. Karena panjang, dalam banget Facebook itu teman-teman. Dalam banget. Kayak tadi saya bilang itu 1 hari 3 juta. Sebulan itu dalam beberapa bulan sampai 700 juta dia keluar itu. Ya karena dia dapat sesuatu di situ. Dia keluar uang 500 juta tapi dapatnya 3M. Ya oke aja keluarnya gitu loh. Tapi kalau kamu keluar cuma 5 juta tapi nggak dapat apa-apa ya, ampunlah, nggak ada gunanya. Ampun Bang Jago katanya. Gitu ya. Ada lagi mau nanya terakhir? Kalau udah, ya Bu. Sorry Bu. Gak apa-apa ya Bro. Selamat sore. Kalau mau nanya ya ini mungkin teknis sekali. Nanti mungkin lebih panjang lagi nanya gitu ya. Mau nanya kalau efektivitas buat customer di saat seperti sekarang ini, Instagram dengan TikTok itu lebih efisien mana untuk menjangkau pembeli ya? Ibu goalnya apa Bu? Goal saya sih all segment ya, maksudnya bisa dari orang muda. Tujuannya apa Bu? Tujuannya orang beli. Orang beli? Iya. Ada nggak yang mau beli di TikTok Bu? Kira-kira Bu? Kalau di TikTok itu buat branding ya mungkin. Maksud saya TikTok yang bukan untuk nari-nari nyanyi-nyanyi gitu ya, tapi buat ini apa branding kita gitu kan. Ibu Kalau produknya apa Bu? anti aging. Anti aging. Iya. Oke. Iya, jadi maksudnya untuk sekarang ini Instagram atau TikTok ya yang apa namanya? Lebih yang berfungsi. Ya, Kira-kira. yang ya untuk buat beli, orang beli. Apa Pak? IG. Instagram ya. Instagram. Enggak, bentar Bu, saya nanya, udah cukup Bu. Ya saya nanya. Oke, iya. Instagram atau TikTok yang efisien, Jadi gini, lebih Bu. efisien? Efisiennya itu tergantung sih Bu. Tergantung market Ibu. Kalau misalnya Ibu punya database yang beli itu ibu-ibu umur range sekitar 25 sampai 35. Ya udah, targetin itu dulu Bu. Bagi saya, kalau kita nggak punya uang banyak untuk iklan, sebisa mungkin fokus. Kalau uang kita misalnya kayak dealer Honda deh, saya iklan di Google. Itu saya baca sehari itu 70.000. Karena apa? Market saya itu cuma kecil. Saya persempit, benar-benar sempit dan jamnya diatur. Semua disempitin, diperkecil sehingga budget kita yang kecil ini efisien sekali. Kalau Ibu udah tahu TikTok branding, kalau Ibu belum butuh branding, nggak usah gitu. Kalau Ibu butuh penjualannya seperti apa dulu? Kalau menurut saya kalau Ibu mau penjualan, kejar di Instagram dan Facebook. Tapi kan nggak bisa orang langsung beli, berarti itu butuh lead kan Bu, gitu loh. Butuh lead. Nah kecilin marketnya dulu Bu, biar nggak terlalu luas, biar iklannya efektif. Karena beberapa 2 tahun 3 tahun belakangan ini, khususnya sekarang Facebook itu menurut saya gila banget. Facebook, Instagram itu seperti dewa lah saya bilang. Bukan mamon ya teman-teman, pulang saya jangan disemprot men. Ini seperti dewa, Ibu kasih produk, dia bisa masarin sendiri Bu. Iya, nah itu mesti dimaksimalin berarti. Karena apa? Tidak mungkin Facebook yang salah. Pasti kita yang salah settingnya. Kita settingnya salah, mungkin umurnya, marketnya, lokasinya gitu. Ibu nggak bisa baca data, sehingga kita nggak tahu mesti ambil keputusan apa. Kan Ibu udah jalan nih sebulan atau 7 hari. Baca dong datanya. Data ini apa gunanya gitu loh. Engagementnya gimana? Mencapkau reach yang berapa gitu. Dibaca datanya Bu.
Terus goal kita mau udah tercapai belum? Kalau ibu misalnya minta Google, Facebook ya, tolong dong iklanin, saya mau ada interaksi, engagement. Pilih engagement. Ya udah sebatas itu. Facebook akan kasih kita interaksi. Facebook nggak akan kasih penjualan, Bu. Nggak akan kasih sales. Kalau ibu conversion, sales atau lead, dia akan kasih lead. Tapi seberapa namanya pixel kita itu sudah pintar atau enggak? Sudah punya data atau enggak? Nah itu kan butuh waktu, Bu. Butuh waktu dan bisa baca report ya, iklan kita. Cukup jelas, Bu? Ya, jadi saya punya akun Facebook gitu, tapi menurut saya sih belum maksimal. Kalau hasil sih udah ada ya, karena memang proses kan. Tapi maksudnya kalau sebenarnya saya sendiri merasa bahwa itu bisa dimaksimalkan, seperti misalkan dibuat iklan bersponsor atau SEO, tapi saya sendiri belum mengerti caranya sih. Kalau SEO gimana caranya supaya mesin pencari Google itu. Udah berapa lama bisnisnya, Bu? 11 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Sampai sekarang ibu nggak tahu caranya Google Ads? Google Ads, SEO belum tahu. Karena saya kan Ada sebenarnya. staff nggak, Bu? Enggak. Sendiri ya? Saya sendiri ya. Saya sendiri. Ya ibu CEO-nya lah. Oh ya. Saya sendiri sih sebenarnya basicnya offline kan. Tapi untuk sekarang ini kan kita mesti harus belajar untuk bisa bagaimana online bisnis kan. Jadi ya memang SEO, gimana caranya supaya kita bisa di Google itu mesin pencari Google-nya nomor 1 produk kita itu saya belum belajar ke sana. Tapi memang kayaknya sih ya itu salah satu hal yang untuk bisa memaksimalkan. Kalau selama ini sudah saya menggunakan Facebook itu kurang lebih 3 tahun sih sudah branding sih Pak. Hasilnya udah ada tapi menurut saya belum maksimal. 10 tahun ibu usaha, ada kemungkinan ibu nyaman banget, Bu. Karena 10 tahun harusnya ibu udah banyak belajar sih, Bu. Karena kan kalau ibu sendiri, ibu harus belajar sendiri. Gimana caranya maksa diri untuk belajar tentang Google, terus Facebook. Karena kan banyak sebenarnya, Bu. Jasa-jasa untuk belajar. Ada kursus-kursus yang itu untuk lesnya, kursusnya. Gitu. Iya. Kalau ibu nggak mau pakai Jasa. jasa. Iya. Biar bayar mereka yang kerjain. Iya. Ya itu sih tuntutan untuk bisnis kedepannya kan kita semua harus bisa online ya. Saya belum sampai ke tingkat expert sih. Tapi kayak branding, kayak misalkan FB Live atau itu saya sih sudah lakukan sih. Siap, Bu. Ya, jadi yang Saya saya kira lakukan. cukup. Ya itu. Nanti kita lanjut ya, Bu. Ya? Oke, terima kasih kok. Thank you teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat. God bless you ya.